masukin lagi. Halo. Halo. Ini sudah masuk ya. Oke, sudah masuk. Oke, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pengajian kita untuk ke-9, pengajian yang ke-9, 9 kali kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Oke, sudah masuk suaranya. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama il amilin wal awliya wa suhada as-salihin, khususan muallif hadzal kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wa khususan wa jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo wa abaina wa umatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal atau subbab fi dzikril ahadisi, dalam menyebutkan atau menuturkan hadis-hadis Nabi, wal athari, dan asar. Asar itu hadis para sahabat. Ucapan dan perilakunya sahabat itu namanya asar. Al-waridati, yang ada ya, fi raf'il ilmi, dalam menjelaskan terangkatnya ilmu atau hilangnya ilmu, wa nuzulil jahli, dan turunnya kebodohan, wa inzarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan warningnya Nabi atau menakut-nakuti Nabi. Ya, Nabi ini menakut-nakuti ya, terhadap umatnya, warning terhadap umatnya, wa i'lamihi, dan pemberitahuan dari Nabi. Apa yang diberitahu oleh Nabi, apa yang di warning oleh Nabi, bi annal akhirah, bahwa sesungguhnya sesuatu yang akhir, syarrun, adalah buruk, wa anna ummatahu, dan sesungguhnya umatnya Nabi Muhammad, satattabi'u, akan ikut, ya kan, jadi tapi sebagian yang akan ikut al muhdatsati, terhadap hal-hal yang baru, minal umuri, dari perkara-perkara, wal bid'ah, dan bid'ah, wal ahwa'i, dan hawa nafsu, wa anna dina, dan sesungguhnya agama, innama yabqa, tetap eksis agama itu, inda khasatin, di sisi orang-orang khusus, minan nasi, dari manusia. Jadi babnya panjang sekali judulnya. Jadi tapi intinya bahwa ini hadis-hadis Nabi, asar sahabat, menjelaskan tentang hilangnya atau penyebab hilangnya ilmu, lalu apa konsekuensi logis atau kondisi masyarakat ketika ilmu itu hilang, dan bagaimana kondisi masyarakat ketika kebodohan itu merajalela, gitu ya.
Nah, qala berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati Ibnu Hajar Al-Asqalani, fi Fathil Bari, di dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah kitab syarah Sahih Bukhari. Ada 15 jilid ya. Apa yang dikatakan Imam Ibnu Hajar? Yaqbidu mencabut Allahu Allah al-ulama'a terhadap ulama. Wa yaqbidu, dan Allah juga mencabut al-ilma terhadap ilmu, ma'ahum, bersama dengan ulama. Jadi Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa Allah itu akan mencabut ulama, artinya akan memanggil pulang, maksudnya sedo, gitu ya, wafat, dan Allah pun mencabut atau menghilangkan ilmu yang beredar di masyarakat itu bersama dicabutnya para ulama. Artinya ilmu itu dicabut oleh Allah bersamaan dengan dicabutnya para ulama. Artinya ilmu itu tidak beredar lagi, tidak dikonsumsi lagi, tidak bisa dikonsumsi lagi oleh masyarakat karena para ulamanya sudah dipanggil pulang. Para ulamanya sudah wafat. Jadi wafatnya ulama itu bersamaan dengan wafatnya ilmu pengetahuan. Matinya ulama bersamaan dengan matinya ilmu pengetahuan. Sebab apa? Ilmu itu kok bisa ilmu itu hilang bersama dengan ulama itu meninggal gitu. Sebab gini, mungkin ya ilmu dalam pengertian normatif, ya kan, narasi yang ada di kitab, narasi yang ada di medsos atau di berita koran dan lain sebagainya masih ada gitu. Tapi itu normatif sifatnya gitu. Karena itu teks ya. Kalau teks itu sifatnya itu multitafsir, dan teks itu pun belum bisa dikebumikan atau diimplementasikannya seperti apa gitu. Nah, jadi ada kelebihan dari teks ya. Teks itu menyuguhkan satu pengetahuan gitu, tapi sisi kurangnya adalah teks itu tidak memberi tahu bagaimana caranya kita mempribumisasikan, mengejawantakan teks itu dalam realitas gitu. Bagaimana pengetahuan yang ada dalam teks itu terinternalisasi dalam diri kita dan masyarakat. Nah, sehingga perlunya ulama di situ gitu. Jadi ulama atau intelektual organik gitu ya, itu ulama itu peran pentingnya adalah mereka mampu ya, memahami doktrin agama, teks di dalam Al-Quran hadis, atau teks di dalam kitab-kitab karya para ulama salafus saleh gitu. Lalu kemudian mampu menjelaskan kepada umatnya, bukan hanya dalam menjelaskan apa yang ada di dalam teks itu saja, akan tetapi ulama itu mampu mengkontekstualisasikan teks gitu terhadap kondisi
dan realitas masyarakat gitu. Nah, peran ulama juga itu mempraktekkan gitu, memperagakan gitu di tengah-tengah masyarakatnya tentang pengetahuan yang ada di dalam teks gitu. Dan peran ulama juga adalah seseorang yang dapat mendialogkan antara teks dengan realitas gitu. Seorang ulama pun mampu untuk melihat realitas. Kiranya realitas seperti ini apakah cocok untuk teks yang berbunyi seperti itu gitu. Jadi ulama ini melakukan dialektika antara teks dan realitas. Nah, sehingga ada banyak teks ya itu tidak diberlakukan oleh para ulama di dalam realitas. Banyak contohnya soal jihad, contohnya lagi soal hukuman bagi jinayat ya, hukuman kriminal kriminal atau jinayat. Nah, para ulama itu membaca gitu semua teks, misalkan tentang jihad, dari yang berpendapat yang sangat ekstrim gitu, yang mengatakan jihad itu harus tolak gitu, tidak cukup dengan difa'i, jihad itu harus kita memulai, tidak cukup hanya defensif gitu. Ada ulama ya di dalam teks itu, ada yang ulama berpendapat seperti itu. Tapi juga ada ulama yang mengatakan bahwa jihad itu baru boleh dilakukan kalau diserang, difa'i. Nah, lalu kemudian tapi ada ulama lagi di dalam teks itu, jadi bicara teks bahwa jihad itu bimakna qital, bimakna perang gitu. Tapi ada ulama yang lain mengatakan bahwa di dalam teks itu dikatakan jihad itu tidak hanya bermakna perang, tapi juga jihad itu segala sesuatu yang baik yang kita perjuangkan itu adalah jihad. Di antaranya daf'i dharari maksumin gitu, kita membela hak-hak warga negara gitu, baik itu muslim dan non muslim, kita membela hak-haknya. Nah, itu juga jihad. Lalu kemudian belajar bagi murid itu jihad, mengajar bagi guru itu jihad, membimbing masyarakat ke jalan yang benar, mendirikan pesantren, sekolahan, madrasah, kampus, dan berbagai aktivitas ya yang menjadikan masyarakat manusia itu ke arah yang lebih baik gitu. Nah, itu jihad gitu. Jadi jihad tidak hanya dalam pengertian perang gitu. Nah, itu semua teks itu dibaca oleh para ulama gitu. Dari berbagai pendapat itu yang beragam itu dibaca oleh para ulama, dan ulama akhirnya menyaring gitu, mana sebetulnya pendapat-pendapat yang ada di teks itu yang mendekati kebenaran, mana pendapat-pendapat yang yang maslahat bagi masyarakat. Oh, yang maslahat, yang mendekati kebenaran itu, jihad itu tidak hanya dalam pengertian
kital, tidak hanya dalam pengertian harbun, tidak hanya dalam pengertian perang, tetapi jihad itu juga seperti yang tadi dijelaskan, yaitu memperjuangkan segala kebaikan, kebajikan dan kemajuan bagi umat manusia. Itu adalah jihad. Jadi jihad itu maknanya sangat luas, dan itulah yang mendekati kebenaran dan lebih maslahat bagi masyarakat umum. Nah, ini peranan ulama dalam mensortir beragam pendapat yang ada di dalam teks, yang maslahat, yang manfaatnya besar dan mendekati kebenaran. Contohnya lagi, misalkan ulama itu mendiamkan atau tidak menggunakan, ya kan, hukum-hukum, misalkan kalau orang mencuri potong tangan gitu ya, kalau kemudian orang berzina itu rajam dan lain sebagainya ya. Nah, ini para ulama tidak menggunakan itu, ya kan? Sebab apa? Nah, para ulama akhirnya berdialektika gitu, ya kan? Berdialektika antara realitas dengan teks itu. Nah, karena ternyata gitu, contohnya di soal rajam, orang berzina itu kan dirajam kayak gitu kan. Atau kalau misalkan muhson ghairu muhson gitu ya, nanti kalau hukuman terberat itu dirajam sampai mati gitu ya. Nah, itu para ulama tidak menggunakan hukum itu. Sebab apa gitu? Sebab ternyata setelah dipahami lebih dalam lagi, syarat rukun dari seseorang yang berzina itu harus dikisos itu berat, dan itu hampir mustahil. Contohnya gini, orang yang berzina yang boleh dikisos itu kalau dilihat ketika zina itu oleh 4 saksi, dan 4 saksi itu melihat langsung, ya kan, Mr. Penisnya itu keluar masuk ke dalam lubang Miss vaginanya. Kalau tidak lihat langsung gitu keluar masuknya, maka itu tidak boleh bersaksi bahwa dia menyaksikan perzinahan terhadap orang itu. Nah, kalau dia bersaksi tapi tidak melihat langsung, maka itu nanti justru hukumannya akan berbalik kepada orang yang menyatakan itu, termasuk sumpahnya itu tidak memenuhi prosedural, dan termasuk bisa dia termasuk tergolong orang yang memfitnah gitu ya. Gitu. Jadi atau bahkan dia fitnah zina itu nanti terkena haddul qadfi namanya. Jadi dia akan dihukum seperti perilaku yang dia fitnahkan terhadap seseorang gitu. Berat. Nah, ternyata begitu gitu. Jadi susah, makanya tidak diterapkan hukum rajam gitu kan. Begitupun kisos potong tangan itu juga banyak harus disyaratkan yang dicuri itu skalanya besar, dan juga
apa namanya, potong tangan itu bukan pengertiannya hanya sekedar tangan fisik, akan tapi dipotong kekuasaannya. Artinya misalkan dipecat dari, misalkan korupsi, dipecat, dipenjara, lalu dimiskinkan, gitu. Dicopotin semua daya upayanya, gitu ya, agar dia itu betul-betul tidak punya kuasa, gitu, tidak ada daya upaya, gitu. Nah itu juga bisa dalam pengertian dipotong, artinya dipotong kekuatan dan kekuasaannya, gitu. Nah akhirnya kalau demikian maka tidak memotong tangan bagi pencuri, tapi turun ditetapkan penjara, gitu ya, sebagai gantinya. Begitu juga kalau misalkan perzinahan, penjara, karena itu di situ ada prosedur yang belum mencukupi, gitu. Nah yang seperti ini itu ada di yang bisa menjelaskan seperti ini adalah para ulama, itu yang bisa memahami dengan betul yang ada di dalam teks. Kalau misalkan orang tidak bisa memahami teks itu ditelan mentah-mentah, nanti sakit perut, gitu katanya, gitu kan. Nah itu kan bisa berbahaya. Makanya letak hilangnya ilmu itu bersamaan dengan matinya ulama, itu diantaranya penyebabnya di situ. Yang kedua, ulama itu juga uswah, gitu ya, teladan, role model bagi umatnya, bagi santrinya, gitu ya. Dan disitulah ulama itu mempraktekkan ilmu secara kontekstual, gitu, yang itu tidak didapatkan di dalam teks, gitu. Dan kehadiran ulama, ya kan, kehadiran ulama itu juga dapat, ya, yang ketiga ya, dapat menerjemahkan teks-teks itu dan mengebumikannya ke dalam realitas secara bertahap, gitu. Bisa secara bertahap dan melihat kelas-kelas pengetahuan dan kemampuan pengetahuan masyarakat, gitu. Kalau anak SD atau ibtidaiyah kitabnya apa, sanawiyah kitabnya apa, aliyah kitabnya apa. Nah itu kan juga ulama yang kiai, gitu ya, kiai ulama, gitu, yang mengerti itu. Nah, fatan sya'u, kemudian tumbuh, ya kan, ya, dasun, hal-hal yang baru, ya, ketika ulama dicabut, wafat, dan ilmu pun hilang, gitu ya. Kemudian tumbuh hal-hal yang baru, yanzu itu mengangkangi, gitu, mengangkangi, atau maksudnya ini jima, hubungan suami istri, gitu. Ba'duhum, sebagian, apa ini? Ya, sebagian ya, sebagian manusia ala ba'din, terhadap sebagian yang lain. Nazwal air, seperti, ya kan, mengangkanginya onta alal airi, terhadap onta yang lain. Wa yakunu, dan ada asyekhu, syekh, gitu, ulama besar, fihim, di dalam
kaum itu, dalam masyarakat itu mustad'afan, dianggap orang yang lemah, orang yang tidak punya kekuatan. Nah, ya kan, jadi ketika ulama banyak yang dipanggil oleh Allah wafat, ilmu juga dicabut gitu, sehingga ada sebagian orang terhadap orang yang lain itu kumpul kebo gitu, kumpul kebo secara bebas gitu, seperti hubungan onta dengan onta yang lain gitu. Kalau kumpul kebo itu istilahnya orang Indonesia, karena ada kebo di sini ya, kerbau. Kalau di Arab itu kumpul onta, jadi kumpul onta. Jadi ini kan dicontohkannya itu nazwal air alal air, seperti mengangkanginya atau menggaulinya satu onta dengan onta yang lain. Jadi free sex ada di mana-mana, sedangkan ulamanya, para kiainya itu lemah, itu tidak bisa melakukan pendekatan untuk melakukan edukasi, penyadaran bahwa kumpul kebo itu tidak dibenarkan, seperti itu ya. Itu. Nah, jadi amoral ya, amoral di mana-mana gitu ya. Karena para ulamanya lemah gitu ya. Artinya lemah di sini tuh bukan hanya dalam pengertian fisik loh ya, tapi lemah di sini lemah dalam berstrategi gitu, karena kan ilmunya diambil, jadi pengetahuannya itu tereduksi gitu ya. Jadi lemah dalam berstrategi dakwah, lemah dalam memberikan pendekatan kepada mereka, lemah karena sudah tidak dianggap lagi gitu, sudah tidak didengarkan lagi, lemah juga, apalagi lemah ekonominya gitu. Sehingga ya jadi ulama menjadi kelas marginal gitu. Itu yang menurut Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Warwa, dan meriwayatkan Abu Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abu Umamah, lamma kana, ketika ada Hajjatul Wada'i, haji wada, qoma, berdiri Rasulullah SAW ala jamalin, di atas onta, adimin, yang coklat. Jadi ketika haji wada, Rasul berdiri atau duduk lah ya di atas onta yang berwarna coklat. Faqala, kemudian Nabi berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, khudhu, ambillah kamu sekalian, minal ilmi, dari ilmu, qabla ayyuk baldo, sebelum ilmu itu dicabut, wa qabla ayyurfa'a, dan sebelum ilmu itu diangkat, minal ardi, dari bumi. Ala, ingatlah, inna dhihabal ilmi, sesungguhnya hilangnya ilmu, ya kan, dhihabu hamalatihi, adalah hilangnya, sama saja dengan hilangnya orang-orang yang membawa ilmu tersebut. Nah, ini perkataan Nabi ya ketika haji wada, wahai manusia, segeralah kalian belajar, menimba ilmu, menuntut ilmu, sebelum ilmu itu
dicabut kembali oleh Allah. Segeralah menuntut ilmu sebelum ilmu itu diangkat dari bumi ke langit, yaitu ke Allah. Ingatlah, hilangnya ilmu itu disebabkan hilangnya orang yang membawa ilmu itu sendiri. Jadi penting keberadaan kiai, keberadaan ulama, karena ilmu itu hilang disebabkan tidak adanya atau wafatnya orang yang membawa ilmu tersebut. Yang dirasakan itu, misalkan ya, kalau saya melihat ya dalam khazanah klasik Islam itu kan banyak kitab-kitab sains, kedokteran, arkeologi, eksakta gitu, ilmu sosiologi ya, itu kan banyak di kitab-kitab klasik gitu ya. Karena tidak ada yang mengkajinya gitu, dan pakar-pakarnya sudah tidak ada lagi gitu ya, sehingga tidak diajarkan gitu. Padahal bisa saja kita mengajarkan, misalkan Kuliatut Tib karyanya Ibnu Rushdi itu, kita bekerja sama, kolaborasi dengan akademisi kesehatan atau kedokteran ya, yang modern gitu. Seperti apa dan konsep-konsep kesehatan dan kedokteran Ibnu Rushdi di dalam kitab Kuliatut Tibnya itu seperti apa, itu bisa gitu ya. Nah, selama ini kan belum ada yang melakukan itu, atau Syifanya Ibnu Sina dan banyak yang lainnya ya. Nah, atau misalkan soal ilmu-ilmu agama itu, ada ilmu-ilmu yang rumit ya, dan itu biasanya orang-orang tertentu saja yang mendalami ya. Sebagian besar sih paham sekilas saja tapi tidak mendalam. Contohnya soal haid, darah haid perempuan itu, nifas, istikhadah, itu rumit sebetulnya. Nah, itu ada pakar-pakarnya. Atau misalkan soal waris ya kan, soal warisan, hitung-hitungannya seperti apa, prosentasinya seperti apa ya, kebanyakan standar lah pengetahuannya. Tapi ada orang-orang yang spesialis paham tentang ilmu waris gitu ya, atau ilmu astronomi, ilmu falak. Ilmu falak juga kan itu orang-orang tertentu gitu. Jadi ketika ahli ilmu falak itu meninggal, nah itu ilmu falak yang dipahami oleh orang yang meninggal itu juga ikut hilang gitu kan. Bagaimana cara menerapkannya, merumuskannya gitu ya. Fasa'alahu, kemudian bertanya terhadap Nabi A'rabiyun, orang A'rabi atau Badui. Faqala, kemudian A'rabi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa, bagaimana, yurfa'u, diangkat atau dihilangkan, al-ilmu, ilmu, minna, dari kami, wa baina adharina, sedangkan di hadapan kami ini al-masahifu, ada mushaf-mushaf gitu. Wa qad ta'allamna, dan sungguh kami itu belajar, kami itu sinau, ma, terhadap sesuatu, fiha, yang ada di dalam masahif ya. Wa 'allamnahu, dan kami juga mengajarkan masahif itu, abna'ana, terhadap
anak-anak kami, wanisa anak, dan terhadap istri-istri kami atau perempuan-perempuan kami, wa khudama ana, dan para pembantu kami. Itu. Nah, ini perkataan A'rabi. Farofa'a, kemudian Nabi itu mengangkat ilaihi kepada A'rabi ra'sahu, terhadap kepalanya Nabi. Wahwa, Nabi itu dalam keadaan mughadhabun, orang yang marah gitu. Jadi ngeyel A'rabinya, bagaimana bisa ilmu itu hilang katanya. Sementara gitu kan, di hadapan kita itu ada masokhib, mushaf yang sudah kita ajarkan, yang kita juga belajar dan mengajarkan kepada generasi terus, anak-anak kami, perempuan-perempuan kami, dan pembantu-pembantu kami. Nah, dengan perkataan itu Nabi marah gitu ya. Marahnya Nabi bukan marah dalam pengertian kayak orang darah tinggi, bengok-bengok atau mengumpat kebun binatang. Enggak, bukan begitu marahnya Nabi. Marahnya Nabi itu dengan argumentasi gitu. Nah, bagaimana Nabi marahnya? Faqala, kemudian Nabi berkata, nah ini dalam keadaan marah. Wadil Yahudu, nah inilah orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, baina adharihim, di hadapan mereka, punya di hadapan Yahudi Nasrani itu, al-masahifu, ada mushaf, ada kitab-kitab gitu. Walam yata'allaku, dan mereka Yahudi Nasrani itu sebagiannya tidak menggantungkan gitu kan. Tidak gondelan, tidak bergantung, minha, dari masahib, biharfin, dengan satu huruf, fima, di dalam sesuatu, ja'ahum, yang datang terhadap Yahudi Nasara itu, bihi, dengan membawa sesuatu itu. Siapa yang membawa? Anbiya'uhum, para nabinya Yahudi dan Nasrani. Nah, ini dicontohkan. Jadi Nabi merespon perkataan A'rabi, Badui itu, loh katanya, kalangan Yahudi dan Nasrani itu mereka, di hadapan mereka ada kitab suci, mushaf gitu, masokhif, lembaran-lembaran, buku-buku, kitab suci. Tapi mereka itu tidak berpegangan terhadap kitab-kitab sucinya itu yang telah dibawa oleh para nabinya gitu. Nah, jadi ini maksudnya pentingnya guru, pentingnya murabbi, pentingnya mursyid gitu, yang mengajarkan gitu, yang mengajarkan masahib atau lembaran-lembaran kitab suci dan kitab-kitab yang penting gitu. Karena ini Nabi mengajukan satu fenomena bahwa ada sebagian kaum Yahudi dan Nasrani itu, mereka ada di depannya ada lembaran-lembaran dan kitab suci gitu. Tapi bagian mereka tidak berpegangan pada kitab sucinya itu. Yang dikhawatirkan hal yang semacam ini terjadi juga di kalangan Islam gitu loh. Jangan terjadi juga di kalangan Islam. Nabi mengharapkan seperti itu. Nah, di kalangan Yahudi dan Nasrani itu, khususnya di Barat, ya, itu kan ada fenomena ateisme gitu ya, ateisme, lalu kemudian sekulerisme gitu ya, lalu dan isme-isme yang lain gitu ya.
yang berarti menunjukkan bahwa mereka telah menjauhkan diri dari ajaran yang ada di dalam kitab sucinya gitu ya. Nah, makanya Nabi mengingatkan, ya jangan seperti itu katanya gitu. Nah, tapi ini fenomena ateisme gitu ya, misalkan yang ada di Barat itu sekarang itu justru saya membaca berita, laporan-laporan dari berita Arab itu pasca adanya ISIS, kekerasan terus-menerus atas nama agama di Timur Tengah ya, itu mengakibatkan sebagian masyarakat Arab justru muak dan justru memilih menjadi ateis gitu, mulhid gitu, karena kecewa dengan agama yang dia anut, yang semestinya mengajarkan dan mempraktekkan lemah lembut, kasih sayang dan toleransi, malah justru dipraktekkan oleh sebagian orang itu untuk kekejaman, kekejian, itu sebagaimana yang dipraktekkan dan dilakukan oleh ISIS gitu. Nah, jadi ada fenomena ateisme itu meningkat di Timur Tengah gitu, sebagai akibat dari kekecewaan mereka melihat fenomena sebagian orang ya seperti ISIS itu yang mempraktekkan kekejaman dan kekejian atas nama agama gitu. Nah, itu kan bahaya gitu. Jadi itu bahayanya tidak ada guru gitu ya. Yang memang kalau ISIS itu kan akarnya dari Wahabi ekstrim, dari Al-Maqdisi yang tidak boleh taklid, kita harus, katanya mereka, kembali ke Quran hadis. Itu tujuan orang tidak boleh taklid gitu ya, tidak boleh baca kitab kuning, tidak boleh macam-macamnya itu ya tujuannya sebetulnya yaitu ada degradasi khazanah klasik, degradasi ulama gitu, yang dilakukan oleh mereka agar umat ini memisahkan diri atau pisah dari ulamanya gitu, memisahkan diri dari kiainya gitu, dengan jargon-jargon kembali ke Quran hadis gitu. Berarti kan tandanya mereka pernah meninggalkan ya, kalau kembali kan pernah meninggalkan. Nah, kita kan nggak pernah meninggalkan gitu, makanya tidak perlu kembali gitu, memang sudah ada di kita gitu. Nah, jadi jargon kembali ke Quran hadis, tidak boleh taklid itu ada agenda tersembunyi agar ulama atau kiai itu dipisahkan dari umatnya gitu. Nah, kalau begitu umat itu, kalau bahasanya kalangan Nasrani itu seperti domba-domba yang tersesat, tidak ada yang memberi tuntunan gitu, tidak ada yang memberi arahan dan pengetahuan yang tepat gitu. Nah, sebagaimana juga itu terjadi di Barat, di mana gereja itu sepi gitu, karena itu yang sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi tadi, fenomenanya justru kalangan Yahudi atau Nasrani ya Nasrani yang banyak itu, yaitu justru meninggalkan agamanya gitu. Meskipun akhirnya ya KTP-nya mungkin Nasrani, tapi tidak pernah ke gereja seperti itu ya, tidak pernah berguru gitu terhadap tokoh-tokoh agamanya gitu. Dan itu
kata Nabi jangan sampai terjadi di kalangan Islam. Itu jawaban Nabi terhadap ngeyelnya orang Arabi atau orang Badui. Wa qala, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Ibnu Mas'ud, la yazalu, tetap ya, an-nasu, manusia, mustamilina, berselimut bi khairin, dengan kebaikan, ma'atahum, selagi datang terhadap manusia itu al-ilmu, ilmu, min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akabirihim, dan para pembesar sahabat. Jadi manusia itu akan senantiasa berselimut kebaikan selama datang kepada mereka ilmu dari para sahabat Nabi dan para pembesar sahabat Nabi. Fa'idha atahum, maka ketika datang terhadap nas al-ilmu, ilmu, min qibali asghirihim, dari arah orang-orang rendah gitu. Asghir, orang-orang rendah dari kalangan manusia itu, watafarraqat, dan memecah belah, ahwa'uhum, itu hawa nafsunya nas, halaku, maka manusia itu rusak. Nah ini, jadi ketika ilmu itu datang dari kelas rendahan dan hawa nafsunya yang dikedepankan untuk memecah belah, karena ada iri hati, iri dengki, tidak mau bersinergi gitu, persaingan tinggi gitu ya, maka manusia akan hancur. Nah ini penting. Nah, tadi kembali ke peran guru itu, ulama, mursyid, kiai. Nah kiai itu ulama itu adalah innama yakhshallaha min ibadil ulama. Jadi ulama itu orang yang takut terhadap Allah. Maksudnya takut terhadap Allah ya berarti seseorang yang mampu menahan diri, mampu mengontrol emosi, gitu ya. Jadi stabil kepribadian dan emosinya gitu. Mampu menahan emosi. Nah ini kalau ilmunya itu didapatkan dari kelas rendahan, bukan kelas iyai, bukan kelas ulama betulan, dan karena kelasnya itu rendahan, maka dia tentu saja tidak mampu mengontrol hawa nafsunya, dan hawa nafsunya itu ingin saja melakukan pecah belah gitu ya. Maka keadaan umat manusia pun akan hancur kalau seperti itu. Kalau seperti itu keadaannya gitu. Ya, apalagi zaman sekarang itu kan banyak pengetahuan yang di medsos dari orang-orang yang tidak diketahui jeluntrungnya, di mana belajarnya, itu kan gurunya siapa gitu ya. Apalagi misalkan disusupi propaganda di dalamnya untuk memecah belah, kalau kemudian chaos gitu, pertengkaran gitu. Nah itu kan berbahaya gitu. Jangan sampai kita terbawa arus, jangan seperti itu. Warwa, dan meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari fi Shahihihi, di dalam kitab Shahihnya Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi Abu Hurairah,
la taqumu, tidaklah terjadi as-sa'atu, kiamat, hari kiamat, hatta ta'khudha, sehingga atau sampai mengambil umatku bi akhdil kuruni, dengan mengambil kurun qablaha, sebelum umatku, shibron, dengan satu kilan, bishibrin, dengan satu kilan yang lain, ya maksudnya step by step gitu, wadiroan, dan dengan satu diro, bidiroin, dengan diro yang lain. Diro itu satu ini, tangan sampai siku ini. Kalau shibron itu satu kilon tuh ya ini, sekilan gitu. Artinya kiamat itu tidak akan terjadi katanya sampai umatku itu mengambil apa ya, dari orang-orang yang datang sebelumnya, peradaban yang datang sebelumnya, secara bertahap, sedikit demi sedikit gitu. Nah, ini maksudnya kurun sebelumnya, peradaban sebelum umat Islam itu siapa gitu. Faqila, kemudian ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kafarisin, apakah maksudnya itu seperti orang Persia, warumi, dan seperti orang Romawi? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, waman, siapa, annasu, manusia, illa rum, kecuali Persia dan Romawi. Ya siapa lagi kalau bukan Persia dan Romawi gitu. Persia dan Romawi. Ini menarik. Jadi perlu dijelaskan hadis ini bahwa peradaban sebelum Islam itu ada peradaban besar dua yang selalu bersaing. Yang satu peradaban Persia, yang satu peradaban Romawi. Bahkan persaingan ini berlangsung sampai ketika Nabi sudah ada, Nabi Muhammad sudah ada. Contohnya di dalam surat Ar-Rum, Ghalabatur Rum, itu kan Rum Romawi itu akan menang gitu, melawan Persia gitu ya. Nah, di sini Nabi mewanti-wanti, ya kiamat itu tidak akan terjadi gitu sampai umatku itu mengikuti seperti peradaban sebelumnya. Maksudnya peradaban sebelumnya itu peradaban Persia dan Romawi itu. Mengapa demikian? Karena Persia dan Romawi itu yang pertama, mereka selalu berperang. Kalau berperang itu kan merusak peradaban. Makanya di sini tidak akan terjadi kiamat itu sampai umatku itu mengikuti jejak-jejak peradaban Persia dan Romawi. Yaitu yang pertama, dua peradaban ini selalu berperang. Nah, yang kedua, berperang itu mencari rebut kekuasaan, siapa yang lebih kuat, gitu ya. Kedua, yang ketiga, mereka ini perangnya itu apa ya? Berbagai macam alasan, sampai alasan ideologi, sampai alasan agama, sehingga akan merusak pemikiran keagamaan, terkontaminasi gitu keagamaannya itu, pemikiran keagamaannya itu. Dan masih banyak
yang lainnya ya, mungkin yang terpenting itu. Jadi jangan umat Islam kalau ingin tidak terjadi kiamat atau kiamat itu masih lama gitu ya, jangan mengikuti peradaban Persia dan Romawi yang selalu berperang gitu. Kalau umat Islam ikut-ikutan kontestasi peperangan gitu, maka itu mempercepat terjadinya kiamat gitu lah, kira-kira begitu. Jadi Nabi itu tidak suka dengan peperangan sebetulnya. Di dalam Mughalabatir Rum itu kan menceritakan peperangan antara Persia dan Romawi gitu ya. Romawi yang menang gitu ya. Tapi Nabi sendiri tidak suka gitu. Artinya hadis ini kalau menurut saya ya memberi pesan kepada umat Islam, janganlah kalian mengikuti Persia dan Romawi yang selalu berperang. Jangan suka perang lah gitu intinya. Jangan suka melakukan kekerasan gitu. Rahmatan lil alamin saja. Toleran, sabar gitu ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abi Sa'id Al-Khudri, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna kamu sekalian mengikuti sunanaman terhadap kebiasaan seseorang, karena yang ada seorang itu qablakum, sebelum kamu sekalian, shibron dengan satu kilan, shibron dengan satu kilan berikutnya, wa diro'an, dan dengan satu diro'an dengan diro berikutnya, hatta lau dakhalu, sehingga ketika seseorang itu masuk fi hijri dobbin, di dalam lubang kadal atau biawak, tabi'atumuhum, yang kamu sekalian mengikutinya gitu. Jadi jadi kamu sekalian mengikuti kebiasaan peradaban atau ya orang yang hidup sebelum kalian sedikit demi sedikit, sampai ketika orang itu masuk ke lubang kadal pun kamu sekalian mengikutinya gitu. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah maksud man kana qablakum itu orang yang datang sebelum kalian semua itu maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani gitu. Faqala, kemudian Nabi menjawab, faman, siapa lagi, katanya gitu. Nah, kenapa gitu? Nabi itu mewanti-wanti jangan mengikuti tradisi kebiasaan seseorang, peradaban sebelum kalian. Yang dimaksud itu adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, ini kalau melihat dari konteks Persia dan Romawi tadi gitu kan. Nah, tapi ya ini perlu dilacak juga di dalam syarahnya ya. Jadi kalau kita melihat fenomena perang ya, fenomena perang dunia 1 dan 2 itu kan terjadi di Eropa. Itu terjadi di Eropa, di mana di sana mayoritas ya Nasrani dan sebagian kecil Yahudi gitu. Dan bahkan Perang Dunia Kedua itu ya, Nazi itu membantai kaum Yahudi ya kan? Hitler dan
kalau tidak salah, mohon dikoreksi nanti ya, Nazi ini sebagian besar adalah beragama Nasrani gitu. Nasrani, beragama Nasrani, nggak tahu Nasrani KTP tidak diamalkan atau memang karena mengamalkan sehingga membantai Yahudi, saya tidak tahu. Tapi yang jelas realitas sejarah seperti itu, perang gitu, perang demi perang. Dan bahkan misalkan perang Jerman dengan Rusia itu kan, lalu kemudian perang dengan negara-negara Eropa, perang sendiri itu kan sesama Nasrani juga gitu. Antar Nasrani perangnya itu, bukan antar Nasrani dan Muslim, enggak gitu. Ya kan? Nah, atau Nasrani dengan Yahudi gitu. Nah, sebetulnya ketika Muslim itu berpuasa, itu kan Yahudi dan Nasrani itu dilindungi gitu. Kayak Musa bin Maimun, Moses Maimonides itu kan berkembang pesat pemikirannya. Beliau adalah ulamanya orang Yahudi, itu berkembang ketika di bawah ke kerajaan Islam gitu ya. Nah, sementara kalau ya perang-perang itu sampai akhirnya ada semacam ya bahasanya penjajahan Belanda ke Indonesia, penjajahan Inggris dan lain sebagainya, itu kan kalau ditarik agamanya apanya, Nasrani kan, seperti itu. Nah, makanya Nabi mewanti-wanti jangan mengikuti kebiasaan seperti itu. Artinya kita damai saja, jangan melakukan peperangan, jangan infiltrasi, apalagi penjajahan seperti itu. Jangan gitu. Biarkan mereka saja yang seperti itu, maksudnya gitu. Warwa dan meriwayatkan. Nah, tapi bisa juga sebelum itu bisa juga tradisi-tradisi Yahudi dan Nasrani itu kan memang memiliki tradisi yang berbeda dengan Islam, dan ini tuh memang sebetulnya tidak dipermasalahkan, tapi itu satu identitas yang menjadi pembeda antara Nasrani, Yahudi, dan Muslim gitu. Ya kayak misalkan tradisinya orang Nasrani misalkan pakai salib ya, kalung salib atau tato salib. Nah, itu kan ya itu ya hak mereka, itu identitas mereka gitu. Jangan lalu kemudian kita sebagai Muslim ikut-ikutan ya, kita pakai sarung aja gitu, pakai sarung sebagai identitas ya itu. Lalu kemudian yang lainnya gitu. Dan tradisi-tradisi keberagamaan itu kan memiliki tradisinya sendiri-sendiri juga gitu. Itu kayak misalkan Muslim, Sayyidul Ayyam, hari yang paling diagungkan, hari yang itu diutamakan itu hari Jumat. Tapi kalau Yahudi itu kan hari Sabtu, dia disebut dengan Sabat gitu ya. Lalu kemudian Nasrani itu hari Minggu gitu ya. Nah itu ya biarkan dengan tradisinya sendiri-sendiri, maksudnya Nabi itu begitu. Jadi jangan dibalik-balik. Kita orang Muslim itu seperti tradisi Nasrani atau seperti tradisi Yahudi, ya kita memiliki tradisinya sendiri-sendiri gitu, yang saling menghormati gitu. Ya kayak misalkan di Yahudi itu punya tradisi kipa. Kipa itu ini ya, pakai peci
peci yang kecil tapi nempel di tengah ubun-ubun gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita kan kopiah gitu ya, kopiah atau pakai gamis gitu ya. Nah itu kan tradisi ya, sendiri-sendiri. Ya sebetulnya nggak masalah juga kita pakai kipa juga, karena kan itu seperti kupluk juga ya, kopiah gitu ya. Kopiah haji itu kan sama dengan kipa gitu. Kalau hanya beda ukuran saja gitu. Ya nggak masalah gitu ya. Nah, Warwah dan meriwayatkan At-Tabrani, Imam Tabrani an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ibnu Mas'ud, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala hadhil ummati, sesungguhnya permulaan umat ini, maksudnya umat Islam, khiyaruhum, sebaik-baiknya umat, wa akhirahum wa akhiraha, dan akhir-akhirnya umat ini syararuhum, seburuk-buruknya umat, mukhtalifina, yang terjadi perbedaan pendapat, mutafarriqina, yang berpecah belah. Nah ini, jadi umat Islam yang pertama itu kan sebaik-baik umat karena bersatu, belum ada politik perpecahan, belum ada konflik kepentingan, bersatu. Masa Nabi itu kan bersatu, dan pada akhirnya terjadi perpecahan dan perbedaan pandangan. Ya, setelah Nabi wafat, Abu Bakar, ada perpecahan. Sebagian umat Islam itu boikot terhadap zakat. Ya, itu namanya, dan mereka keluar dari Islam ya. Ada sebagian gitu ya. Sehingga terjadi peperangan antara barisannya Abu Bakar sebagai pemimpin resmi dengan para pemboikot zakat. Lalu kemudian ada fitnatul kubro, gitu kan, perang antara Ali dan Muawiyah dan Khawarij gitu ya. Nah, itu perang-perang terus, mukhtalifina mutafarriqina terus gitu. Faman, barang siapa kana ada yu'minu, iman seorang itu billahi, terhadap Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, fal ta'tihi, maka hendaklah datang terhadap seorang itu maitatuhu, kematiannya seseorang, wahwa, di mana keadaan seseorang itu yakti, datang, ilm nasi, kepada manusia, terhadap sesuatu, yuhibbu, yang seseorang itu cinta atau suka, ayyukta, yang didatangkan sesuatu itu ilahi, kepadanya. Nah ini, tapi katanya, meskipun umat yang pertama itu umat yang paling baik, umat yang terakhir itu umat yang jelek gitu ya, karena sering berpecah belah, sering konflik gitu. Tapi kata Nabi, barang siapa yang iman terhadap Allah dan hari akhir, sampai kematian datang kepadanya, di mana dia itu ya kan, membawa sesuatu untuk manusia, di mana sesuatu itu yang dicintainya, disukainya, dan manusia juga menyukainya gitu. Nah ini, ya kan, jadi meskipun gitu ya, meskipun kita ini datang di akhir ya, 15 abad ya, umat Islam ini umurnya sudah 15 abad, 1400
440 itu kan. Ya, berarti 1500-an ini kita ini. Meskipun begitu, yang penting katanya 3 hal yang penting. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman adanya hari akhir, dan yang ketiga itu apa? Berbuat kebaikan atau memberikan sesuatu yang disukai oleh manusia sebagaimana kita juga menyukainya. Nah, ini bahasa sastra ya. Apa yang manusia itu menyukainya dan kita juga menyukainya, yaitu kebaikan, kebajikan, tidak membuat orang rusak, tidak membuat orang rugi, memberi kemanfaatan, kemaslahatan. Nah, itu yang semua orang suka dan kita juga suka. Jadi 3, artinya berarti intinya amal soleh, gitu. Berbuat baik, gitu. Jadi 3, iman kepada Allah, hari akhir, dan berbuat kebajikan. Jadi nggak masalah, gitu. Kita datang di akhir dari umatnya Nabi Muhammad pun nggak apa-apa, karena Nabi Muhammad juga mengatakan tuba liman ra'ani wa amana bi tumma tuba liman lam yarani wa amana bi, gitu kan. Betapa bahagianya seseorang yang melihatku dan dia mengimaniku, katanya. Tapi betapa bahagianya orang yang belum pernah melihatku, kata Nabi, tapi dia iman kepadaku. Jadi para sahabat itu kan orang-orang yang melihat langsung Nabi, lalu kemudian iman kepada Nabi. Tuba, itu bahagia. Tapi kita ini tidak pernah melihat Nabi secara langsung, tapi kita iman kepada Nabi. Nah, itu kebahagiaannya 2 kali lipat. Summa tuba liman lam yaroni wa aman Nabi, gitu. Jadi seperti itu. Tidak berarti orang yang datang terakhir seperti kita itu juga menjadi pesimis. Nabi memberikan optimisme, memberikan satu apresiasi yang sangat tinggi. Nah, gitu. Kok bisa orang yang tidak pernah melihatku tapi dia iman kepadaku? Nah, sehingga itu kan keimanan yang sangat luar biasa kalau gitu. Kalau orang sudah melihatku lalu iman, itu ya memang sudah biasa gitu. Tapi yang luar biasa tidak pernah melihat tapi iman. Wa'an Hisham bin Urwah, dan dari Hisham bin Urwah rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati Hisham bin Urwah, innahu, sesungguhnya Hisham, sami'a, mendengarkan. Hisham itu abahu, terhadap bapaknya. Ini bapaknya Hisham, yaqulu, berkata, bapaknya Hisham berkata, lam yazal, sudah tetap ya, pasti ya, amru Bani Israila, perkaranya Bani Israel, mustaqiman, ajak jejek, hatta hadasa, sampai datang, fihim, di dalam Bani Israel, al-muwalladuna, anak yang dilahirkan, maksudnya abna'u sabayal umami, anak dari rampasan budak-budak, gitu ya, para budak, gitu. Fa'ahdasu, kemudian membarui, muwalladun itu fihim, di dalam Bani Israel, al-qaula, terhadap perkataan birro'i, dengan pendapat sendiri.
dengan perkataan birro'yi atau pendapat, perkataan birro'yi dengan pendapat sendiri, wa adallu dan menyesatkan mualladun itu Bani Israel terhadap Bani Israel. Nah ini Hisham bin Urwah itu mendengarkan apa yang dikatakan bapaknya. Bapaknya mengatakan bahwa Bani Israel itu mustaqim, ajak, konsisten, taat, gitu, mantap gitu ya. Gitu, sekian lama gitu sampai di dalam tubuh Bani Israel itu lahir anak laki-laki dari budak-budak gitu. Dan anak laki-laki dari para budak itulah yang melontarkan pendapat bahwa kita harus menggunakan pendapat sendiri, itu tidak harus menggunakan legasi dan pandangan para tokoh agama, tidak harus seperti itu, sehingga mualladun ini anak-anak laki-laki yang lahir dari budak-budak itulah yang menyesatkan Bani Israel. Jadi kalau jadi berarti Israel itu diapresiasi dari menurut Hisham bin Urwah itu, mereka itu mustaqim, orang yang konsisten, ajak di tegak lurus lah gitu ya. Sampai ada anak-anak yang dilahirkan dari budak gitu, yang menyatakan pakai pendapat sendiri saja gitu. Ya, tapi itu berlaku ya memang sebagian kayak misalkan para filosof itu kan dari kalangan Yahudi itu kan, dari Bani Israel itu kan banyak ya yang pendapatnya itu nyeleneh gitu ya, gitu. Nah mungkin sebagian dari para filosof itu kan dari kalangan Yahudi ya, pinter-pinter gitu ya. Dan ini bukan berarti semua Bani Israel itu terpengaruh oleh mualladun itu, anak yang dilahirkan dari budak itu. Ini sebagian saja gitu ya. Karena Bani Israel itu ada ulama fenomenal, yaitu Musa bin Maimun. Musa bin Maimun itu kalau bahasa Latinnya Moses Maimonides, itu karyanya itu Dalalatul Hairin, lalu kemudian tafsirnya terhadap Taurat itu luar biasa, dan itu seorang ulama dan intelektual. Atau ada juga Kabbalah, yaitu karyanya The Zohar, itu sufismenya Bani Israel gitu ya. Nah, itu juga para sufi, para ulama esoterik ya, para ulama sufinya Bani Israel gitu. Jadi banyak, jadi alirannya tidak hanya yang memproklamirkan harus menggunakan pendapatnya sendiri gitu. Tidak. Qala Hisham bin Urwah itu berkata, wa kana, dan ada abi ya kan? Iya. Bapakku yaqulu, berkata bapakku, as-sunan, tetaplah kamu katanya, fa innas sunana, maka sesungguhnya tetap dalam tradisimu, maksudnya qawamuddin adalah tiangnya agama. Jadi tetap dalam tradisinya sendiri sebagai identitas agama, itu qawamuddin, itu tiang agama. Warwa, dan meriwayatkan Ibnu Wahab an Ibni Hisham Az-Zuhri, dari Ibni Hisham Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati Ibnu Hisham Az-Zuhri. Qala, Ibnu Hisham Az-Zuhri berkata, innal yahuda, sesungguhnya Yahudi, wan Nasara, dan Nasrani, innaman salahu, mereka itu lepas
minal ilmi dari ilmu allati yang kana yang ada ilmu itu bi aidihim di tangan Yahudi dan Nasrani hatta istaqallu sehingga mereka merasa bebas ar-ra'ya terhadap pendapat sendiri wa akhadu dan mereka mengambil fihi dalam ar-ra'ya tersebut. Nah ini jadi Yahudi dan Nasrani itu katanya melepaskan ilmu yang sudah ada di tangannya sendiri sampai pada akhirnya dia merasa bebas untuk berpendapat apa saja dan mereka mengambil gaya hidup menggunakan pendapat sendiri itu ya. Jadi itu ya kan ada pergolakan ya yang terjadi di Eropa itu yang harus berpendapat, berani berpendapat itu kan harus mandiri gitu. Dan itu terjadi di kalangan sebagian besar Yahudi dan Nasrani yang ada di dunia itu ya. Jadi menjelaskan fenomena ya yang dulu dan sampai sekarang itu memang seperti itu. Tapi ini Yahudi Nasrani orang-orangnya itu bukan agamanya ya. Kalau agamanya ya agama Yahudi ya dari Nabi Musa, Taurat, Nasrani dari Nabi Isa, Injil itu ya seperti itu adanya. Tapi ini bicara soal fenomena manusianya lah ya, jangan dianggap ini menyerang agamanya, bukan, tapi ini melihat fenomena orang-orang Yahudi dan Nasrani kok sebagiannya itu merasa bebas dengan pendapatnya sendiri gitu. Tidak membutuhkan guru gitu ya, tidak membutuhkan murabi gitu ya. Ya meskipun sebetulnya sebagian yang lain, sebagian lagi itu ya berguru dengan rabi kalau di Yahudi, lalu kalau di Nasrani ya berguru dengan pastor, bahkan kalau Yahudi dan Nasrani itu ada seminari gitu ya, ada pesantrennya. Bahkan di Yahudi Nasrani itu ada pesantrennya juga, ada sekolah keulamaannya gitu, sama dengan di Islam gitu ya. Jadi ini fenomena sebagian saja gitu, tidak semuanya. Warwa dan meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari fi Sahihi, dalam kitab Sahih Bukhari, an Urwah, dari Urwah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Urwah, qala berkata Urwah, haji alaina atas kami Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abdullah bin Umar. Fasami'tuhu, kemudian aku mendengar Abdullah bin Umar yaqul, berkata, sami'tu, aku mendengarkan an-nabiyya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Nabi berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzi'u, tidak melepas, Allah itu tidak melepas al-ilma, terhadap ilmu, ba'da in a'tahumuhu, setelah Allah memberikan kaum ilmu, inza'an, dengan sungguh-sungguh melepaskannya. Jadi Allah itu tidak akan melepas ilmu, tidak akan menghapus ilmu, tidak akan menghilangkan ilmu ya, setelah Allah itu memberikan ilmu itu kepada satu kaum gitu. Walakin yang tazi'uhu, akan tapi Allah itu akan melepas ilmu, minhum, dari kaum, ma'aqabdil ulama'i, bersamaan dengan dicopotnya ulama atau wafatnya ulama,
bi'ilmihim, dengan serta ilmunya ulama. Gitu. Jadi Allah tidak akan melepaskan, menghilangkan ilmu setelah Allah itu memberikannya kepada umat. Akan tapi Allah itu akan menghilangkan atau mencopot ilmu dari kaum itu bersamaan dengan meninggalnya para ulama. Fayabqa, kemudian tetap nasun manusia juhalun, bodoh yustaf tauna, yang dimintai fatwa, fayaftuna, kemudian nas juhal itu memberikan fatwa biro'ihim, dengan pendapatnya nas juhal, fayadilluna, maka tersesat, wayudilluna, dan menyesatkan. Nah ini, jadi ketika para ulama itu meninggal, ilmu itu juga secara dengan sendirinya itu hilang. Yang tersisa adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang kapasitas keilmuannya itu minimalis. Lalu orang-orang bodoh ini dimintai fatwa, lalu kemudian dia berfatwa dengan pendapatnya sendiri, maka dia tersesat dan menyesatkan orang lain, yaitu menyesatkan umat. Makanya hati-hati dalam memberikan fatwa. Ketika Imam Malik itu diberi pertanyaan 40 pertanyaan dari Imam Syafi'i, Imam Malik hanya bisa menjawab 3 pertanyaan. Nah itu pertama, itu menunjukkan Imam Malik menggunakan kejujuran ilmiah, karena yang namanya menjawab itu harus butuh perenungan, istidlal, istinbat, dan penelitian. Jadi kalau secara langsung pada hari itu hanya bisa 3 yang dijawab. Gitu. Dan yang kedua, Imam Malik itu orang yang tawadu, kejujuran ilmiah dan tawadu. Sedangkan kalau saya melihat di fenomena sekarang ini, ada ustadz-ustadz yang ketika ditanya apa saja langsung dijawab, gitu. Sehingga banyak kekeliruannya, gitu. Kayak misalkan takziah itu ya, fenomena berapa bulan yang lalu itu, takziah itu katanya bukan berarti berkunjung dan lain, itulah banyak yang lucu-lucu fatwa dari orang yang tidak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau memang belum bisa, ya bilang aja, nanti saya akan pelajari dulu, nanti setelah saya paham, setelah saya punya jawaban, saya akan kasih jawaban. Nah itu, nah makanya baiknya itu, yang hebat itu Basu Masail di NU itu, pertanyaannya diajukan, lalu kemudian dibahas sebulan kemudian. Jadi para kiai itu sudah menelaah selama 1 bulan untuk menjawab 1, 2, atau 3 pertanyaan, gitu. Sehingga ketika di forum itu siap dengan argumentasi, dalil, dan ibarat, gitu. Nah itu seperti itu. Nah sementara itu yang hebat. Sementara ada ustadz-ustadz yang saya melihat di Facebook itu, mereka diberi pertanyaan langsung dijawab, dan sudah pasti pada akhirnya berdasarkan sependek yang saya ketahui, ada kekeliruan gitu. Karena yaitu dia menjawab tergesa-gesa, tidak ditelaah terlebih dahulu, dipelajari dulu, gitu ya, sebagaimana Basu Masail itu.
Fahadastu kemudian aku menceritakan biha dengan makalah ucapan Rasulullah, makalah perkataan Rasulullah ini Aisyah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai Aisyah, zaujan Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma inna Abdullah bin Umar, kemudian sesungguhnya Abdullah bin Umar haji ba'da, setelah hadis ini. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, ya ibna ukhti, wahai anak saudariku, intolik, berangkatlah kamu ila Abdullah, kepada Abdullah, fas tasbat, kemudian memohon yang menetap, li karenaku, minhu dari Abdullah, alladzi terhadap sesuatu, hadastani yang engkau ceritakan kepadaku, minhu dari Abdullah, artinya minta klarifikasi gitu ya. Fajituhu, kemudian aku datang terhadap Abdullah, fasa'altuhu, kemudian aku menanyakan terhadap Abdullah, fahaddasani, kemudian Abdullah menceritakan kepadaku bihi tentang sesuatu itu, kanahwima, sebagaimana sesuatu haddatsani yang Abdullah menceritakan terhadapku. Artinya ya memang Abdullah bin Umar itu pernah mendengarkan Nabi mengatakan demikian. Itu setelah klarifikasi benar gitu. Pada itu kemudian aku datang Aisyah terhadap Aisyah, akhbartuha, kemudian aku memberi informasi terhadap Aisyah. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, wallahi demi Allah, laqad hafidhu, sungguh hafal Abdullah bin Umar. Jadi perkataan Nabi yang disampaikan oleh Ibnu Umar, lalu kemudian disampaikan ke Aisyah. Kemudian Aisyah itu meminta tolong ke anak dari saudarinya, berarti kan ponakannya, untuk menanyakan apa betul Abdullah Umar itu mendapatkan hadis dari Rasulullah seperti yang di atas tadi itu yang dijelaskan tadi. Oh iya betul. Wa fi Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari karya Abi Hurairah Abi Hurairah Ibnu Hajar Al-Asqalani maksudnya, an Masruq, dan dari Masruq an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Ibnu Mas'ud. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, la ya'ti, tidak datang, alaikum, kepada kamu sekalian, zamanun, suatu zaman, illa wa huwa, kecuali zaman itu, syarru, lebih buruk, mimma, dari sesuatu, kana, yang ada, qablahu, sebelum zaman itu. Ama, ingatlah, ini sesungguhnya aku, la uayyinu, tidak menentukan, aku itu tidak menentukan, amiron, terhadap amir, pemimpin, khairon, yang baik, yang bagus, min amirin, dari amir, dari pemimpin, wala aman, dan aku tidak menentukan satu tahun, khairon, yang baik, min amin, dari tahun yang lain. Walakin ulama hukum, akan tapi ulama-ulama kamu sekalian, wa fuqaha hukum, dan ulama ahli fikih kamu sekalian, yadhabuna, hilang. Ulama dan ulama fikih itu hilang. Tsumma la tajiduna, kemudian kamu sekalian tidak menemukan itu, minhum, dari ulama dan fuqaha itu, khalfan, terhadap penggantinya. Tsumma yaji'u, kemudian datang kaumun, satu kaum, yaftuna, yang memberikan fatwa, fil umuri, dalam berbagai persoalan, bi ra'yihim, dengan pendapatnya kaum tersebut. Fayaslamuna, kemudian kaum itu merusak,
al-Islam terhadap Islam, wa yuhdimunahu, dan kaum itu merobohkan Islam. Nah, ini menarik ini. Apa namanya? Perkataan Ibnu Mas'ud yang dikutip dalam kitab Fathul Bari itu. Jadi zaman itu hakikatnya tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Itu artinya zaman sekarang itu tidak bisa dikatakan lebih baik dari zaman sebelumnya, ataupun sebaliknya zaman sebelumnya itu lebih baik dari sekarang. Gitu. Dan ini menarik nih. Ingatlah katanya, bahwa aku itu tidak menentukan satu pemimpin yang baik, amir yang baik dari amir yang lain. Dan aku juga tidak menentukan tahun yang lebih baik dari tahun yang lain. Gitu. Akan tetapi itu kan yang dikhawatirkan itu ketika ulama dan para ahli fikih itu hilang, maksudnya hilang itu meninggal, wafat, kemudian kita tidak menemukan penggantinya, gitu. Tidak menemukan pengganti ahli fikih yang sudah wafat, tidak menemukan pengganti para ulama, para kiai, gitu. Krisis generasi, gitu. Kemudian datang satu kaum yang memberikan fatwa kepada umat dengan pendapatnya sendiri. Nah, kaum inilah yang akan merusak Islam dan yang akan merobohkan Islam. Gitu. Makanya agar tidak terjadi kerusakan terhadap Islam dan robohnya Islam tidak terjadi, itu harus ada regenerasi. Gitu. Regenerasi mencetak ahli fikih, mencetak kader kiai, kader ulama, gitu, yang mumpuni, yang capable, kredibel, yang wawasan dan pandangannya itu luas dan mendalam, yang bisa menggantikan para ahli fikih dan para ulama yang mendahului kita, seperti itu, agar tidak terjadi munculnya satu kaum yang berfatwa dengan pendapatnya sendiri, yang pengetahuannya itu dangkal dan terbatas. Nah, ini karena itu pentingnya ada pondok pesantren, ada madrasah, ya kan? Itu untuk mencetak kader-kader pengganti dari ulama dan ahli fikih, ahli teologi, ahli tasawuf yang dipanggil oleh Allah, yang mendahului kita, gitu. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.